Alhamdulillah kita ketemu kembali ya dalam forum komunitas belajar. Kemarin komunitas belajar gula kalau saya tidak salah ingat ya. Sudah berjalan semenjak kemarin terakhir. Bagaimana perkembangannya? Tidak ada ya? Oke, semoga tetap semangat ya untuk melanjutkan komunitas belajarnya. Diharapkan bisa rutin dilaksanakan setiap bulan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan atau mengimbaskan materi tentang kebijakan kurikulum merdeka dan juga seri belajar untuk komunitas belajar. Ini merupakan pengimbasan dari kegiatan yang telah saya ikuti saat kemarin dilaksanakan di SMP Legendaris, itu yang dilaksanakan oleh BGP, dan kami ditugaskan untuk mengimbaskan sekolah-sekolah terdekat. Makanya saya kembali hadir di sini untuk mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan untuk berbagi. Baik, sudah kenal ya? Masih ingat nama saya ya? Ya. Perkenalkan kembali nih, nama saya Dena Marina, bisa dipanggil Nova. Saya guru di SMK Negeri 6 sebelumnya. Baik, yang menjadi inti dari pengimbasan kali ini adalah Permen 12 tahun 2024. Oke, baik Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini kita akan bermain game. Jadi instruksinya seperti ini. Nanti saya akan menampilkan pernyataan. Jika menurut Bapak Ibu benar, maka silakan tepuk tangan. Coba tes dulu tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah ya. Itu jika menurut Bapak Ibu benar. Ya. Jika menurut Bapak Ibu, oh salah itu berarti tepuk kaki. Coba tes tepuk kaki. Ya, tepuk kaki ke lantai. Ya, tepuk kaki ke lantai. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap ya. Oke. Pernyataan pertama. Oke, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Pernyataan ini benar atau salah? Wah, kompak sekali. Tidak ada yang tepuk tangan ya, semua tepuk kaki. Oke, kita cek. Ya, benar tidak ya? Tidak, karena satuan pendidikan dapat menerapkan sesuai dengan kesiapan dan tidak serentak dan perlu identifikasi tahap kesiapannya. Baik, next kita lanjutkan. Pernyataan kedua, menurut Permen nomor 12, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Satu tepuk tangan, yang lain ragu. Ya, tepuk tangan. Oke, coba beri tepuk tangannya kalau benar. Yakin kan? Yakin? Insyaallah kita lihat jawabannya. Ya, benar. Jadi kurikulum itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, bukan oleh pengawas, bukan oleh kalau di SD apa? Kalau pengawas juga ya. Kalau penilik itu di PAUD TK ya penilik. Oke, jadi pengawas dinas itu tugasnya memonitor seperti itu, mengawasi, mendampingi. Tapi keputusan tetap di pimpinan dari satuan pendidikan itu yaitu kepala sekolah. Tapi tetap dengan mengakomodir seluruh masukan-masukan dari warga sekolah, dari orang tua, murid, guru seperti itu. Lanjut, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar salah? Oke, benar. Jadi kurikulum tidak perlu dibuat seragam karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik dari satuan pendidikan. Wah, hebat juga. Udah 3 pertanyaan benar semua. Lanjut, pertanyaan keempat. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali. 4 sampai 5 tahun sekali direvisi. Benar atau salah? Oke, cuma ibu di belakang. Tadi benar. Apa Bu? Menurut ibu benar? Ya kan?
tapi memang belum tahu nih pas sampai 5 tahunnya. Ya tidak ya, tidak sampai 5 tahun, 30 per semester per tahun, boleh silakan. Jadi dilihat dengan kebutuhan, ya kebutuhan dan kondisi dari satuan pendidikan itu sendiri. Oke, pernyataan kelima terkait satuan pendidikan wajib menyusun modul ajar sendiri dan modulnya harus tebal. Jangan tepuk tangan bu, besok suruh buat modul tebal ya bu ya. Iya, yakin ya? Wah tebal. Yang benar aja kan? Tidak. Jadi modul ajar tidak wajib dibuat sendiri. Tidak punya PNM yang membantu untuk membuat modul ajar. Dan tidak harus tebal juga ya. Lanjut yang keenam, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Benar atau salah? Ya. Ya benar ya. Asesmen awal. Asesmen awal itu bisa banyak ragam. Ada yang pernah membuat asesmen awal di sini? Menerapkan asesmen awal? Ini bisa berbagi cerita. Asesmen awal baik itu kognitif, mungkin non kognitif. Ada pernah mempraktekannya di kelas? Bapak Ibu, jadi asesmen awal tidak harus kita buat angket itu enggak ya, dari pengamatan kita sehari-hari. Ya itu sebenarnya juga asesmen awal. Ya, mungkin dari hasil asesmen formatif itu juga asesmen awal. Jadi asesmen formatif itu bisa menjadi asesmen awal. Mungkin ibu buat ulangan kan? Itu kan analisis tuh. Oh ini anak ini kurang ini mahir, oh ini sudah bisa, ini belum. Itu bisa jadi asesmen awal untuk pertemuan selanjutnya. Jadi malah sudah kan, tapi tidak menyadarinya. Nanti untuk selanjutnya lebih dibuat yang diperbaiki lagi ya. Lanjut, pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, audiografi dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Ya Bu, kenapa Bu? Tidak. Oh bagus sekali, tidak harus dibeda-beda. Ya, kita lihat ya. Tidak benar. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ya tidak perlu dilakukan dengan membagi atau membagi anak dalam kelompok. Oh ini visual, ini kinestetik atau ini audio. Ya, jadi biarkan anak itu tetap dalam kelompoknya. Jika ingin membentuk kelompok, ada baiknya itu berdasarkan capaian pembelajarannya atau kesiapan belajar anak. Jadi bukan berdasarkan gaya belajar. Kita sebagai guru itu bagaimana caranya? Misalkan anak ini gaya belajarnya kita identifikasi, oh dia ini visual. Kalau bisa, kita tahu dia sudah bisa visual. Bagaimana auditori dan kinestetiknya dibangun lagi? Ya, jadi biar dia bisa menggunakan banyak gaya belajar dalam berbagai situasi. Jadi kan tidak terpaku dengan satu gaya belajar saja. Ya, karena itu bukan karakteristik anak. Ya, bukan sebagai tidak bisa diubah-ubah seumur hidup enggak. Jadi itu kan sama seperti minat, sama seperti hobi, dia bisa berkembang. Jadi gaya belajar jangan jadi diharapkan untuk tidak mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar. Begitu. Lanjut pertanyaan terakhir. Hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya. Benar atau salah? Oh, siapa dari yang bilang salah? Ya, Bu, ayo berdiri dulu. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Rizky Kardiani. Saya sebagai guru HPL. Jadi kenapa saya tadi bicara salah ya? Kebetulan kemarin sudah menghadiri SMPT sama Pak Haidil dari SMA 7. Ini juga lupa ingat. Cuman untuk yang pertanyaan 8 ini kenapa salah? Karena untuk penguatan profil Pancasila itu yang diutamakan bukan melihat pameran hasil karya, tapi melihat proses bagaimana sistem kerjanya. Jadi bukan menambah hasil
Miss ya kalau Rizky. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Ya, benar ya. Jadi sesuai judulnya saja, proyek penguatan. Mau menguatkan apa sih? Profil pelajar Pancasila. Apakah profil pelajar Pancasila dibagi berdasarkan produk? Tidak, tapi dibagi berdasarkan 6 dimensi. Apa saja yang ingin kita bangun? Karakter anak. Ada 6: beriman dan bertakwa, gotong royong, benar kritis, kreatif, mandiri, dan kebinekaan global. 6 itu yang ingin kita bangun melalui P5. Seperti itu, benar ya jawabannya dari Ustaz. Jadi ini Bapak Ibu regulasi untuk penerapan implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya itu yaitu yang baru keluar, itu Permen nomor 12 tahun 2024. Mudah-mudahan ini sudah dicetak dan dibaca bersama mengenai ini ya. Lanjut, jadi kurikulum merdeka itu dirancang dengan prinsip fleksibel ya, fokus pada faktor esensial dan pengembangan karakter. Kini ada pembaruan untuk kita lihat di jenjang SD ya. Pembaruannya di sini SD, murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar atau pendalaman pengayaan capaian pembelajaran secara individu, dan juga bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Benar ya? Ya. Jadi bahasa Inggris sudah masuk pelajaran wajib. Sebelumnya mata pelajaran apa bahasa Inggris pada SD? Ekstra. Oh, masuk ke mata lokal. Sekarang sudah menjadi mata pelajaran wajib. Oke. Jadi untuk slide yang ini saya rasa cukup. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Oke, selanjutnya yang ingin saya sampaikan ini adalah seri belajar. Oke Bapak Ibu, jadi seri belajar yang dikeluarkan terbaru itu terbagi atas 3. Yang pertama perencanaan pembelajaran, lalu ada pembelajaran diferensiasi, dan ada P5. Nah, untuk simulasi seri belajar yang pertama ini pada topik perencanaan pembelajaran. Jadi nanti kita akan mencoba bagaimana untuk menelaah CP dan ATP ya. Siap ya? Oke. Jadi kita akan banyak menonton ini Bapak Ibu ya. Oke, sebelum menonton saya akan berikan sticky note ya, yang Bapak Ibu silahkan isi. Pertanyaannya ini, mengapa pendidik perlu memahami CP? Lalu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang CP dan ATP? Silahkan ditulis di sticky note yang akan dibagikan sama teman saya. Satu warna aja. Oke, ada warna orange. Ini untuk yang no. Pertanyaan 1 dan 2. Yang ini warna pink, peach ini ya. Nih, yang warna ini untuk wonder. Apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau yang ingin Bapak Ibu ketahui terkait CP dan ATP? Sudah mengenal CP dan ATP ya? Saya yakin ya. Tapi mungkin pasti masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan tuliskan di warna peach. Untuk yang apa yang diketahui tentang CP dan ATP, tuliskan di warna orange. Ya, silakan Bapak Ibu. Selama ini sudah mengenal CP, sudah mengenal TP, ATP, apa sih itu? Silakan tulis. Silakan, mau ada yang mau menempel? Saya bantu tempelkan. Sudah Bu, gambarnya sudah. Saya bantu tempelkan. Mau tempel sendiri? Mau tempel sendiri boleh. Silakan. Kenapa Bu ya? Tidak usah takut salah, tidak usah takut apa? Benar nggak ya? Suaranya mendengar dan suaranya.
Oke, untuk kenapa pendidik perlu memahami CP? Jadi di sini Bapak Ibu menjawab karena kalau tidak tahu CP maka tidak tahu tujuan yang akan dicapai. CP adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah menyelesaikan beberapa fase. Pendidik sekarang pertanyaannya apa yang ingin diketahui? Ada yang masih bingung? Yang pertama, bagaimana cara penyusunan ATP? Lalu yang masih bingung cara memahami kondisi keadaan anak, cara mengetahui CP, bagaimana cara menyusun CP ATP. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun, untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pematik seperti berikut. Ketiga, mempelajari karakteristik. Bagian sebelum ke tujuan pembelajaran nih, apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari video mengenai CP tadi? Ada nggak hal yang seperti itu yang mungkin yang Bapak Ibu rasakan itu sesuatu yang baru yang Bapak Ibu pahami? Kalau menurut pendapat saya tadi setelah melihat, jadi kalau misalkan di K13 CP itu seperti kompetensi kelas 1. Pokoknya ATP itu indikator. ATP tadi menurut saya ya Kita belum ke TP ya Pak, CP nih. dari indikator dulu KD dari KI dulu KD baru indikator. Ya. Kalau di CP berarti itu adalah kompetensi ya, yang ingin dicapai dalam berapa lama Pak Ibu? Berapa lama? Satu fase. Fase itu berapa lama Bapak Ibu? 1 sampai 3 tahun. Ya, kita telah membagi fase. Kalau di SD ada fase A dan fase B. Fase A untuk kelas 1 sampai kelas A, B, C ya. 1, 2, 3, 4 itu B, 5, 6 itu C. Jadi yang memahami CP itu untuk CP fase A itu adalah guru kelas 1 dan 2 dengan kolaborasi. Jadi agar tidak ada pengulangan materi seperti itu ya. Misal di kelas 1, saya mengajarnya sampai sini, nanti di kelas 2 sampai sini, tapi masih dalam satu CP fase A. Makanya digodok sama-sama ini capaiannya. Oh, anak nanti di akhir ini harus bisa kali-kali misalnya, harus bisa apa ya? Apa kalau di SD? Harus bisa membaca. Harus bisa memahami kalimat misalkan. Oh, untuk memahami kalimat di akhir fase A, berarti di kelas 2 akhir kan? Apa yang dilakukan di kelas 1-nya? Bagaimana urutan yang tujuan pembelajarannya itu sama-sama. Jadi jangan nanti yang kelas 1 buat modul aja sendiri, yang kelas 2 buat modul aja sendiri. Nanti itu jadi ada materi yang berulang gitu kan, tidak naik grade-nya. Jadi silakan nanti kelas 1 dan kelas 2 sama-sama karena itu satu fase. Yang ketiga kelas 4 dulu bersama-sama karena satu fase juga. Seperti itu. Jadi untuk satu fase itu CP. Jadi penting kita memahami CP agar kita tadi memberikan pelayanan. Jadi kan kita guru sebagai pelayan nih, melayani kebutuhan murid ya kan. Kadang-kadang jadi pelayan, kadang-kadang jadi dokter, harus bisa mengobati, kadang-kadang jadi psikolog, harus memahami karakter. Jadi bisa satu profesi yang banyak tugasnya ini dulu ya, banyak jobnya. Oke, jadi itu untuk CP ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi setelah memahami CP, tadi ada langkah-langkahnya ya kan, memahami dari rasionalnya dulu, lalu karakteristiknya, lalu ada lagi Pak, yang terakhir itu memahami capaian per fase. Ada 4 tahapan untuk memahami CP. Nah,
dari CP tadi kan dia dalam bentuk satu paragraf dengan satu paragraf. Nah itu bapak ibu identifikasi kompetensinya apa saja yang mau dicapai. Jadi paling tidak kan dua, kompetensi dan materi. Kompetensi dan materi itu dulu. Kompetensinya apa saja? Garis bawahi di CP itu. Materinya yang mau dicapai apa? Itu kan bisa dilihat dari elemennya nanti. Nah itu dulu. Ya dari bermodalkan itu baru ke tujuan pembelajaran. Ya. Oke siap ya, kita menonton selanjutnya yaitu tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran di akhir fase, maka pendidik perlu menurunkan capaian pembelajaran atau CP menjadi tujuan pembelajaran atau TP. Sekarang, kita akan mempelajari langkah kedua pada tahap perencanaan pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Dari CP bagaimana menurunkannya ke TP. Untuk ATP itu adalah alurnya. Alurnya di sini maksudnya Bapak Ibu menyusun urutannya yang mana dulu yang mau diterapkan. Jadi kita tidak ada semuanya diberikan kebebasan pada Bapak Ibu. Menurut saya anak-anak perlu belajar ini dulu baru bab yang ini. Walaupun mungkin di buku cetak urutannya tidak seperti itu, ya. Atau mau mengikutinya juga bisa. Jadi bisa alur tujuan pembelajaran itu lebih ke urutannya dalam satu fase. Apa urutan tujuan pembelajaran dari nomor 1 sampai terakhir, urutannya saja, ya. Intinya adalah TP-nya dulu. Kalau sudah bisa membentuk TP, baru nanti membentuk alurnya, susunannya dari awal sampai akhir fase itu alur. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu kita masuk ke sesi kelompok kecil nih, ya. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisis CP. Nah, sekarang saya bagi kelompok. Bagi kelompoknya kelompok fase A. Siapa yang mengajar fase A? Nah, buat satu kelompok. Yang fase B. Jadi 3 kelompok. Fase A, fase B, fase C. Fase A, fase B, fase C. Bisa? Bisa Pak? Ya kan? Oke, silakan duduknya berpindah menyesuaikan dengan kelompoknya. Yang fase A, fase B, fase B. Silakan dibuka CP per fasenya. Lalu silakan Bapak Ibu identifikasi apa aja kompetensi dan juga materi yang ada di sana. Lalu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ya, CP. Untuk CP Bapak Ibu bisa lihat di PNM. Jadi di PNM kan ada bagian CP. Kalau bisa ada bukunya, jadi kan dia bisa. Jadi rata-rata ngajar apa? Apa Bu? Mau dibahas kira-kira? Bahasa Indonesia, matematika, mau IPAS? IPAS saja? Oke, mau IPAS, boleh. Yang ini mau kan? Tidak ada CP. Pas CP apa? Nah ini pada ambil pas kecil. Lihat yang pas kali masih berapa tadi? Oh pas C, oh ya benar-benar. Iya mau Oke ya. Nah yang ini kan CP umum. Pada kata saya dari memiliki kemampuan untuk memahami sistem berarti kan? Apa tadi kompetensi yang tercatat di sini? Ada kompetensi apa saja? Memahami. Ini materinya kan memahami sistem organisasi manusia, sistem air. Ini kan beda-beda materi kan? Benar ya, tapi ya. Jadi kan ini bisa Bapak Ibu cari. Berarti memahami sistem organisasi manusia satu. Apa lagi? Ya kita mengidentifikasi dulu kompetensi yang di CP apa. Lalu nanti diturunkan ke tujuannya. Ya, apa itu? Jangan dengan satu aja masuk dulu, ini enggak ada.
kegiatan diskusi kelompok dengan LKPD mengenai materi bentuk dan fungsi partai Anda. Kemudian yang terakhir pemaparan bentuk dan fungsi partai Anda dengan video pembelajaran. Kemudian TP-nya peserta didik memahami bentuk dan fungsi partai Anda dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk dan fungsi partai Anda dengan benar. Kita menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Kegiatan inti pembelajaran pertama, siswa mengamati gambar-gambar partai Anda. Kemudian yang kedua, di sesi menanya, anak itu kita memberi kesempatan untuk membaca berbagai ilustrasi dan pengalaman pribadi apa bentuk fungsi partai Anda yang dimiliki. Kemudian sesi yang masih di pendekatan saintifik, ketika menalar anak-anak kita ajak untuk diskusi kelompok dari hasil literasi berbagai sumber materi tadi, berbagai sumber pelajaran yang ada, baik tentang pengalaman yang ada. Kemudian dari hasil diskusi kelompok pada sesi mencoba diskusi kelompok A misalnya, kita juga dengan diskusi kelompok hasil diskusi kelompok lain itu tukar terus. Kemudian anak nanti mungkin yang belum di kelompok ini ada kelebihan di kelompok lain, kemudian kita yang lainnya. Setelah itu baru kita mempresentasikan. Yang terakhir untuk pembelajaran dari hasil diskusi kelompok berbagai kelompok tadi baru pemaparan oleh guru dengan presentasinya. Demikian dari kelompok kelas B. Terima kasih pertanyaannya. Mohon masukan untuk lebih lanjut. Terima kasih Ibu Suharyati. Tepuk tangan dulu untuk Bu Suharyati ya, semangat nih. Ibu sudah siap ya. Baru ya. Oke, dengan mengaitkan dengan cerita dongeng ya kan. Ya, bagus. Ini dari fase A sudah bagus. Lalu dari fase C tadi kalau saya ikuti diskusinya dibuat sampai di ruang materi dari ya. Satu tentang pernapasan, untuk membuat proyek alat pernapasan, lalu untuk tersedia bermain peran ya kan. Ya sudah sangat kreatif dan semoga ini nanti bisa diaplikasikan di kelas, dan juga perlu untuk guru sesama fase itu berdiskusi seperti ini biar kita sama-sama tahu tujuan setiap fase itu apa, sampai kelas 1 mau sampai mana, kelas 2 nanti mau ngapain lagi. Jadi bisa berbagi tugas gitu ya, biar nanti akhirnya bisa mencapai kompetensi yang di CP. Jadi kompetensi yang CP itu di akhir fase mencapainya, bukan di setiap kelas, tapi di akhir fase mencapainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Bagaimana mengatasinya? Dia tuh misalnya mau belajar harus dibujuk dulu masuk dalam kelas, itu diperlakukan beda sekali. Kalau misalnya berbuat salah ditegur tuh nangis, berontak gitu kan, berontak. Diajak baca, mau baca, tapi dia tuh maunya di paku. Kalau enggak mau. Nah, sampai di situ dibujuk menulis nggak mau nulis. Terus kadang malah bikin satu, misalnya meja tidur itu kan nggak mau sekali tahu misalnya kemana, kasihnya kemana, gitu. Ditegur dan nangis. Terus saya sampaikan kepada orang tuanya kan, nggak ada anak-anak saya dan terus saya anak itu mengatakan bagaimana bisa akhirnya jadi masukkan ke SMP kan ada apa namanya terlalu tidak terima itu berapa jadi bagi saya tuh bagaimana ya, jadi beban gitu seandainya seperti itu nanti misalnya tidak naik kelas apa bagaimana tindakan saja tuh. Kalau bagi yang lain-lain itu tadi seperti yang disampaikan itu masih A itu kan kelas 1 dan 2, misalnya kelas 1 belum bisa baca masih harus naik kelas, nanti diselesaikan di kelas 2 gitu kan. Kalau naik kelas 2 nanti dia belum bisa tidak naik kelas bisa 3 jadi kalau dari istilah di kurikulum merdeka tidak boleh tidak naik kelas, enggak ada ini. Jadi memang
kita sebagai guru kan memang ditekankan bagaimana memfasilitasi karakter yang berbeda-beda tadi Bu ya, termasuk ada anak berkebutuhan khusus. Makanya sekarang kan kalau kita di Siswi Pijar, apakah di sekolah Anda memiliki anak berkebutuhan khusus? Tapi kan sekolah kita masuk sekolah inklusi, memfasilitasi kondisi itu, dan fase CP-nya pun beda. Berarti Ibu harus menggunakan CP untuk yang berkebutuhan khusus. Ya. Dan di dapur itu ada ya guru yang menangani itu dan diakui jamnya ya, yang memfasilitasi kebutuhan khusus seperti itu. Mungkin selain anak tadi ada lagi nggak yang lain? Atau mungkin bagaimana caranya ya? Coba dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah lain. Ada juga nggak yang dengan kasus seperti itu? Kita di pengawas juga kan. Karena saya juga nggak berani jawab nih mau karena memang kalau resolusinya ada baiknya memang dia ditempatkan di sekolah yang biar cocok dan juga biar pas dengan fase dia sebenarnya ya, kalau kita ya kan. Bukan kita mau menolak dia, bukan, tapi tentunya dia tertinggal dan nanti dia tertekan. Melihat teman-temannya yang berbeda lagi. Seperti itu. Mungkin bisa diberikan arahan lagi atau Ibu membuat apa ya? Psikolog ada pula ya kalau kita kalau itu psikolog. Jadi maksud saya kalau ahli yang berbicara dengan orang tua mungkin dia bisa memahami. Kalau kita yang guru apa ya kan dosa guru nih cari-cari alasan mungkin seperti itu kan. Tapi kalau ahli yang berbicara mungkin orang tua bisa memahami. Atau mungkin kalau di SMP untuk kita ada di sini di rumah ada. Di Ais ada ya? Ada. Mungkin orang tuanya yang belum mau ke sana takut hanya mau berkembang, padahal harusnya bisa dipahami kalau dia berada di fase yang sama, malah itu akan lebih baik untuk dia. Ada yang harus dipertimbangkan. Nah, biasanya kalau aku nih sebagai kepala sekolah, itu dari laporan ibu begini itu udah aku terima, kan? Mungkin udah bagi kelas kelas sudah mengaku mungkin seperti itu. Tapi kataku menurut aku nih, jangan dulu kita ambil keputusan untuk saat ini. Kita lihat dulu di semester 1 nanti semester 2. Jadi dengan kita memproses itu, jadi orang tua mungkin sedikit demi sedikit mungkin akan menerima. Kalau kita langsung bertolak sekarang dan langsung kita serahkan ke dia, mungkin dia belum menerima. Jadi kalau kalau setelah kita proses dulu, biarkan dulu, agak ditahan-tahan ini, kan? Jadi baru kita ini ya. Sudah sampai 2 minggu ini nggak mau belajar yang mana. belum masuk. Nggak mau masuk kelas. Nggak mau Jadi dia main di luar. Walaupun walaupun digunakan metode berpikirnya khusus itu kan, ada coba juga khusus, tapi tetap itu kawannya upacara tuh main pasir, datangi lari. IQ jadi berapa tahun lah. dikatakan tidak sesuai dengan benar kan. Kadang kan lagi ngajar ngomong apa itu gitu tanya. Hati-hati mah kan. Iya. Jelas gitu kan. Kalau lagi sendiri ya ngomong bahasanya sendiri nggak tahu. Kayak ada dunia sendiri. Iya sendiri terus. Sendiri. Kalau lagi misalkan saya ngomong lagi diperhatikan ya itu kan apa yang saya sampaikan tadi. Misalnya dua. Panggil nama kawannya si Anur.